Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Kapten Real Madrid Sergio Ramos dikabarkan telah menolak proposal kontrak baru dari Los Blancos dan kini bersedia mendengarkan tawaran dari klub lain. Madrid saat ini berusaha memperpanjang kontrak beberapa pemain pilarnya. Selain Sergio Ramos, ada Luka Modric dan Lucas Vazquez. Namun Luka Modric dikabarkan telah memperpanjang kontraknya pada bulan Desember lalu. Walaupun seperti itu, pelatih Real Madrid Zinedine Zidane berharap beberapa pemainnya tersebut segera memperjelas masa depannya di Santiago Bernabeu. Zidane mengatakan, "Kami ingin semuanya. Itu untuk kepentingan semua orang dan baik untuk kita. Saya ingin cepat selesai." Negosiasi Real Madrid dengan ketiga pemain tersebut berada di titik yang berbeda. Yang paling mudah adalah gelandang senior Luka Modric. Pemain asal Kroasia tersebut sebelumnya sudah bertekad untuk bertahan semusim lagi di Real Madrid. Laporan itu menyebut bahwa Modric sudah menerima tawaran gaji dari pihak Real Madrid. Namun di sisi lain, Real Madrid gagal meyakinkan Sergio Ramos. Kabar tersebut dilansir oleh jurnalis Katalan Josep Pedrerol pada acara televisi. Dalam laporannya, Real Madrid menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun. Akan tetapi Ramos diminta ikhlas potong gaji. Kabarnya ada pemotongan gaji sebesar 10% dari pendapatan tahunan yang ia dapatkan sebelumnya. Ramos kabarnya digaji sekitar 15 juta euro per musimnya. Penolakan Ramos itu sendiri sudah disampaikan langsung Presiden Real Madrid Florentino Perez. Keduanya disebut bersua di sebuah hotel jelang duel lawan Elche. Dalam pertemuan itu, Ramos mengatakan pada Perez bahwa ia tidak bersedia menerima proposal gaji dari Real Madrid. Sekarang bek 34 tahun itu membuka diri untuk mendengar tawaran-tawaran dari klub lain. Sementara nasib Lucas Vazquez saat ini masih belum jelas. Real Madrid kabarnya ingin memperpanjang kontraknya selama 3 tahun. Akan tetapi Vazquez disebut masih merasa ragu untuk menerima tawaran tersebut. Jadi untuk saat ini nasibnya masih belum jelas. Vazquez sendiri sebelumnya dikaitkan dengan Chelsea dan Manchester United. Sementara itu Sergio Ramos disebutkan diincar oleh PSG. Spekulasi masa depan Sergio Ramos memasuki babak baru. Bek Real Madrid itu dilaporkan akan pindah ke PSG untuk bermain bersama Lionel Messi. Ramos dan Messi bisa dikatakan adalah dua musuh bebuyutan. Karena kedua pemain ini merupakan ikon dari dua klub yang merupakan rival abadi, Real Madrid dan Barcelona. Kedua kapten ini tengah membuat klub masing-masing pusing. Karena kontrak keduanya akan habis di musim panas tahun ini dan mereka belum mau menekan kontrak baru. El Chiringuito mengklaim bahwa dua rival ini bisa bermain dalam satu tim yang sama. Karena keduanya digosipkan akan pindah ke PSG. Menurut laporan tersebut, PSG memang sudah lama mendambakan kedua pemain tersebut. Tim kaya raya asal Prancis ini punya ambisi besar untuk mendominasi Eropa. Dan mereka menilai Sergio Ramos dan Lionel Messi adalah pemain yang bisa mewujudkan ambisinya itu. Jadi PSG tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan kedua pemain ini secara cuma-cuma di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Sergio Ramos diberitakan membuka diri untuk bermain dengan Lionel Messi. Meski Messi sudah menjadi musuh bebuyutan selama bertahun-tahun, namun Ramos diberitakan mengagumi Messi. Ia menilai sang penyerang adalah salah satu pemain terbaik dunia saat ini. Jadi Ramos tidak menutup kemungkinan untuk bermain bersama Messi di PSG. Baik Real Madrid dan Barcelona diberitakan tidak ingin Ramos dan Messi pindah ke PSG. Kedua tim saat ini berupaya meyakinkan keduanya untuk tetap bertahan di Spanyol dan menekan kontrak baru. Real Madrid dilaporkan menjadikan Mohamed Salah sebagai transfer utama di bursa transfer. Namun bukan pada Januari 2021 ini, tetapi pada awal musim 2021-2022 mendatang. Mohamed Salah menjadi pemain yang sangat vital bagi Liverpool. Sejak dibeli dari AS Roma pada 2017 lalu, Salah menjadi mesin gol dan meraih banyak sukses di Liverpool. Musim lalu, Salah membantu The Reds mengakhiri penantian 30 tahun tanpa gelar juara Liga. Sebelumnya, Salah juga membawa Liverpool menjadi juara di ajang Liga Champions. Namun belakangan hubungan Salah dengan Liverpool dikabarkan memburuk. Salah satu penyebabnya adalah rasa kecewa Salah ketika tidak ditunjuk sebagai kapten di Liga Champions. Jurnalis Talksport Alex Kruk mengklaim bahwa Real Madrid serius membidik Mohamed Salah. Real Madrid menjadikan pemain asal Mesir itu sebagai target utama yang harus dibeli musim depan. Alex Kruk mengatakan, sumber saya di Spanyol sekarang telah memberitahu bahwa Real Madrid telah menjadikan Mohamed Salah target nomor 1 mereka pada musim panas mendatang. Real Madrid sendiri diyakini tidak cukup puas dengan kinerja lini depannya. Eden Hazard belum tampil sesuai harapan. Sedangkan Karim Benzema tidak muda lagi dan pemain lain belum konsisten. Alex Kruk mengatakan lagi, Mohamed Salah akan berada 2 tahun terakhir kontraknya di Liverpool. Tapi masih butuh tawaran besar untuk mengejar Liverpool agar bersedia melakukan bisnis ini.
Mohamed Salah tetap menjadi pemain penting bagi Liverpool pada musim 2020-2021. Pemain 27 tahun tersebut telah mencetak 13 gol di Premier League. Namun Alex Kruk melihat ada pertanda tidak bagus dari Salah. Kruk mengatakan lagi, "Saya melihat pertandingan Liverpool melawan Southampton tadi malam, dan Salah sangat tidak efektif. Dia bukan satu-satunya, tentu saja, tapi dia juga tidak terlalu bagus melawan Newcastle." Itu memang menimbulkan pertanyaan, apakah spekulasi ini berdampak buruk pada performa Salah? Real Madrid sepertinya harus gigit jari soal transfer Kylian Mbappe. Pasalnya bintang PSG itu kabarnya menolak pindah pada akhir musim ini. Seperti dilansir Sportkeda, Mbappe memilih bertahan setelah manajemen PSG menunjuk Mauricio Pochettino sebagai pelatih baru. Pelatih asal Argentina itu menggantikan Thomas Tuchel yang dipecat. Mbappe kabarnya tidak akur dengan Tuchel. Alhasil penyerang asal Prancis itu sempat berniat ingin hengkang ke Real Madrid. Namun kini Tuchel telah angkat kaki dari PSG. Sang penyerang pun mengurungkan niatnya mencari pelabuhan baru. Ketertarikan Real Madrid pada Mbappe sejatinya bukan rahasia. Raksasa Liga Spanyol itu sudah memasukkan nama Mbappe ke dalam daftar incaran sejak beberapa musim lalu. Akan tetapi PSG bersikukuh mempertahankan pemain berusia 22 tahun tersebut. Maklum saja, Mbappe adalah salah satu pilar tak tergantikan di depan PSG. Jika PSG tak menggait Pochettino, kans Real Madrid memboyong Mbappe sebetulnya cukup besar. Itu karena kontrak sang pemain yang akan berakhir musim panas nanti. Kini dengan kedatangan Pochettino, Mbappe disebut-sebut siap memperpanjang kontraknya. Sang pemain ingin memenangkan Liga Champions bersama pelatih barunya tersebut. Di sisi lain, Real Madrid pun tidak mau terlalu ngotot mengejar Mbappe. Klub asuhan Zidane tersebut rumornya sudah membidik target lain. Bintang Liverpool Mohamed Salah dikabarkan masuk dalam daftar buruan Real Madrid. Borussia Dortmund membujuk agar andalan mereka Erling Haaland tidak hengkang ke Real Madrid, baik Januari atau Juni nanti. Haaland disebutkan harus bertahan untuk mengasah kemampuannya lebih dalam dengan Dortmund. Desakan ini diutarakan CEO Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Dia bujuk Haaland tetap bertahan agar bisa melanjutkan perkembangan dirinya. CEO Dortmund mengatakan, "Erling tahu, seperti agennya Mino Raiola juga tahu apa yang dimiliki Dortmund. Saya hanya bisa menyarankan dia agar meniru Robert Lewandowski yang menunggu waktu jadi pemain kelas dunia." Erling Haaland dikaitkan dengan beberapa klub besar di dunia. Selain Real Madrid, Haaland juga sempat ditawarkan ke Barcelona yang jadi bahan kampanye buat para calon presiden. Watzke mengatakan, proses untuk menjadi pemain besar membutuhkan waktu yang lama. Itu sesuatu yang tidak bisa diraih dalam waktu 1 tahun. Jelas kalau suatu hari nanti Erling ingin bergabung dengan klub yang lebih besar dari Dortmund. Kalau Anda misal ingin bergabung dengan tim seperti Real Madrid, Anda harus capai level elit dunia. Watzke memang tidak berbohong soal Lewandowski. Sebelum bergabung Bayern Munchen, Lewandowski gabung dengan Dortmund selama 4 musim. Haaland terikat kontrak hingga 2024 dengan Dortmund. Watzke membantah kalau ada klausul pelepasan yang membuat Haaland bisa hengkang pada 2021. Namun rumor menyebutkan bahwa Haaland bisa dilepas 75 juta euro pada 2022 nanti. Sementara itu, legenda Jerman dan Bayern Munchen Matthaus justru menilai striker asal Norwegia itu sudah siap tinggalkan Dortmund. Matthaus mengatakan, aksi-aksi positif terus dipancarkannya dengan Dortmund. Ini menjadi tanda dia siap untuk langkah selanjutnya. Pemain Real Madrid Dani Ceballos tidak punya rencana untuk bertahan lama di Arsenal. Ceballos merapat ke Emirates Stadium dengan status pinjaman jangka panjang pada musim panas 2019 dan telah mencatatkan 39 penampilan untuk The Gunners di semua kompetisi. Ceballos sempat kembali ke Real Madrid pada Agustus lalu. Namun akhirnya sepakat untuk kembali bermain untuk Arsenal selama 1 musim. Dan dia melanjutkan peran sebagai salah satu pemain kunci di skuad Mikel Arteta. Aksi terkini pemain timnas Spanyol tersebut terjadi saat Arsenal menghabisi West Brom 4-0. Dan kemenangan tersebut membuat Arsenal hanya beranjak 6 poin dari zona Eropa. Pasukan Mikel Arteta memang terlihat sedang bangkit. Setelah mengawali musim yang buruk, namun Ceballos tampaknya sudah tidak sabar untuk kembali ke Santiago Bernabeu. Ceballos mengatakan, tahun ketiga peminjaman tidak. Target saya adalah kembali ke Real Madrid dan menjadi pemain penting di klub terbaik dunia. Saya percaya suatu saat nanti saya akan kembali dan meraih lagi cinta yang pernah diperlihatkan fans. Untuk sejumlah alasan, saya tidak meninggalkan klub dengan cerita yang baik. Ceballos kemudian mengatakan jika gaya bermainnya sangat cocok dengan filosofis yang diusung Mikel Arteta. Ceballos mengatakan lagi, Mikel Arteta adalah pelatih yang cocok dengan saya. Dia menempati posisi yang sama dulu saat bermain. Dia ingin kami bergerak di depan saat kami berhasil mencuri bola. Berbicara secara taktikal, level Liga Inggris sedikit di bawah.
Di sini lebih mengandalkan kekuatan fisik. Posisi nomor 8 adalah yang terbaik bagi saya.